Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, hari ini dapat melaksanakan kegiatan MPLS di SMP Negeri 29 Samarinda tahun ajaran 2020-2021 yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi di rumah masing-masing. Selawat serta salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini memasuki MPLS yang pertama, hari ke-1, dan akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala Sekolah mengawali dengan sambutan dan akan dilanjutkan dengan membuka kegiatan MPLS. Kepada Bapak Rizani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 29 tahun ajaran 2020-2021. Anak-anakku yang berbahagia, kita mengetahui bahwa keadaan kota Samarinda pada saat ini masih belum bebas dari COVID-19, sehingga pelaksanaan kegiatan MPLS ini tidak bisa kita laksanakan dengan cara tatap muka, tetapi kita hanya bisa lakukan dengan cara daring atau online. Tapi itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk terus memajukan pendidikan, khususnya di SMP Negeri 29 ini. Anak-anakku, siswa baru SMP Negeri 29, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah diterima di SMP Negeri 29 ini, dan selamat bergabung untuk bisa bersama-sama kita memajukan dan melaksanakan kegiatan nantinya proses pembelajaran di SMP Negeri 29 Samarinda. Adapun kegiatan MPLS ini bertujuan untuk mengenalkan kepada anak-anakku bagaimana profil SMP Negeri 29, bagaimana program sekolah, bagaimana keadaan lingkungan di SMP Negeri 9 ini yang sebenarnya. Nah, untuk itu di awal kalian bergabung dengan SMP 9, kalian akan diberikan dulu pengenalan yang kita sebut dengan pengenalan lingkungan sekolah. Ini semua kita lakukan supaya anak-anakku ketika nanti sudah resmi menjadi siswa SMP 29 tidak akan kesulitan untuk bisa mengikuti proses pembelajaran di SMP Negeri 29 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan sesuai yang kita harapkan, dan anak-anakku
bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dengan rasa tanggung jawab. Itu harapan dari saya. Kemudian pada kesempatan ini juga Bapak mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang telah mendukung, memfasilitasi untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran atau kegiatan MPLS ini dengan cara daring. Tanpa peranan Bapak Ibu, maka kegiatan ini tidak akan bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Untuk itu, kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih. Dan juga saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu untuk memasukkan atau menitipkan anaknya untuk dididik di SMP Negeri 29 ini. Mudah-mudahan kami dari sekolah akan bisa memberikan layanan sesuai yang Bapak Ibu nanti harapkan. Kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan MPLS ini nanti akan diramu dalam beberapa hari ke depan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh panitia sekolah, sehingga nanti apa yang telah akan disampaikan insya Allah bisa terwakili untuk mengetahui bagaimana lebih jauh keadaan dari SMP Negeri 29 ini. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan di acara pembukaan ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah saya buka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, setelah pembukaan MPLS kalian akan mendapatkan materi pertama, penguatan mental yang akan disampaikan oleh Bapak Riyadi selaku wakil kesiswaan. Kepada Bapak Riyadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu wali murid kelas 7 SMP Negeri 29 yang saat ini sedang mendampingi putra-putrinya melaksanakan MPLS atau MOS secara daring. Siswa dan siswi yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Kita patut bersyukur kepada Allah bahwa dengan rahmat dan hidayahnya pada saat ini kita bisa berjumpa walaupun tidak langsung. Kita bisa ketemu di acara MPLS, materi pengenalan lingkungan sekolah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Siswa dan siswi sekalian, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak ialah Pak Riyadi. Bapak bertugas sebagai wakil kepala sekolah
bidang kesiswaan dan Bapak mengajar pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Materi pada hari ini yaitu pendidikan mental. Anak-anakku sekalian, manusia di dunia ini menemui 5 masa. Masa pertama ialah balita. Semua orang pasti mengalami balita. Yang kedua ialah masa anak, masa kekanakan. Ketiga ialah masa remaja. Yang keempat ialah masa dewasa. Yang kelima yaitu masa tua. Anak-anakku sekalian, kalian sekarang berada di masa yang ketiga, yaitu masa remaja. Sekitar 3 bulan yang lalu kalian masih masa kekanakan, masih masa anak-anak. Dan sekarang kalian sudah memasuki SMP kelas 7. Berarti kalian sekarang sudah remaja. Otomatis mental kalian, sikap kalian harus bisa berubah dari masa anak-anak, harus bisa berubah sekarang menjadi masa remaja. Jangan sifatnya seperti kekanak-kanakan terus. Sekarang harus sudah bisa berubah. Kalau dulu mungkin makan masih disuapi, minum masih minta diambilkan. Setelah masa remaja, sekarang kalian harus sudah bisa belajar sedikit demi sedikit untuk mandiri. Tanpa disuruh, kalian sudah belajar bisa mandiri. Contohnya, kalau mau berangkat sekolah, yang dulu waktu masih SD masih dibangunkan, masih dimandii, pakaian-pakaian masih disiapkan orang tua. Nah sekarang sudah SMP, harus bisa sedikit demi sedikit belajar mandiri. Itulah yang dikatakan sebagai pendidikan mental. Jadi mentalnya jangan cengeng terus. Mentalnya harus berubah. Ibaratnya jangan mental kerupuk. Kena ejekan teman sedikit, nangis. Diajak teman, diledeki teman, nangis. Jadi sekarang harus bermental baja. Mental baja itu kuat. Walaupun teman mengeledeki, walaupun ibaratnya ada teman yang jahil, kita harus kuat. Kalau masih di SD dulu mungkin kalian sering cengeng, sering nangis. Sekarang harus sudah berubah. Mungkin di SD dulu ada yang kalau disuruh maju ke depan kelas takut, tidak berani.
Kalau disuruh misalnya nyanyi atau menghafalkan surah-surah pendek bagi yang muslim, mungkin ada yang belum berani. Nah, sekarang harus belajar berani tampil. Jadi untuk pendidikan mental anak-anak sekalian ini bisa dipengaruhi atau bisa dibina dari yang pertama dari diri sendiri. Jadi bisa dibina dari diri kalian sendiri. Kalian mau nggak berubah? Yang dulu cengeng, yang dulu dikit-dikit nangis, dulu dikit-dikit mama, sekarang belajar untuk mandiri. Kalau kalian tidak bisa merubah diri sendiri, siapa yang bisa merubah? Sedangkan yang kedua ialah dari lingkungan keluarga. Anak-anakku sekalian, selama ini kalian pernah nggak disuruh beli gula misalnya? Pernah nggak disuruh orang tua? Jadi sebaiknya orang tua harus membiasakan anaknya untuk bekerja sebisanya yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Sekali lagi, sekarang kalian sudah remaja, berarti harus sudah belajar untuk bekerja. Orang tua menyuruh kalian nyapu misalnya, jadi kalian harus bisa melaksanakan, harus bisa belajar nyapu kamar sendiri misalnya, melipat baju misalnya, melipat selimut, menjemuni bantal misalnya habis bangun tidur. Itu merupakan pekerjaan yang bisa kalian lakukan. Jadi jangan sampai kalau disuruh orang tuanya membantu beli gula misalnya, beli garam misalnya ke warung terdekat, jangan sampai kalian tidak mau. Kalian tidak mau itu berarti mentalnya kurang baik. Yang ketiga ialah untuk menguatkan mental ini ialah dipengaruhi oleh agama. Mohon maaf, bagi kalian yang beragama Islam, apakah kalian sekarang sudah bisa sholat? Apakah kalian sudah bisa ngaji? Kalau sampai sekarang belum pernah sholat, sampai sekarang belum pernah belajar mengaji, itu berarti mental kalian masih belum baik. Mungkin sekarang sudah ada yang balik. Nah, kalau sudah balik, itu kewajiban agama harus dilaksanakan. Jadi yang namanya mental, kalau tidak dilatih, kalau tidak diperbaiki, tidak akan menjadi mental yang kuat. Agama sangat menentukan sekali terhadap mental kalian. Nah, kaitannya dengan keluarga tadi, apakah kalian pernah disuruh sholat? Apakah
orang tua kalian pernah menyuruh kalian ngaji? Kalau belum, berarti sekarang kalian harus punya kesadaran untuk belajar mengaji, untuk belajar sholat. Kalau sekarang tidak sholat, tidak ngaji, itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang banyak anak-anak yang masih kecil sudah pintar mengaji. Jadi kalian sekarang sudah remaja, jangan sampai tidak ngaji, jangan sampai tidak sholat. Kalau kalian tidak sholat, tidak ngaji, berarti mental kalian masih mental tidak sehat. Ya, jadi agama sangat mempengaruhi mental kalian. Oke? Yang berikutnya, yang keempat, yang akan menentukan baik buruknya mental seseorang ialah lingkungan. Anak-anakku sekalian, ingat, kalian berteman jangan sampai salah pilih teman. Selama ini teman kalian ada yang merokok, padahal masih kecil, masih lulus SD, sudah belajar merokok. Hati-hati, jangan sampai kalian ikut-ikutan belajar merokok. Teman kalian mungkin ada yang akhir-akhir ini ngetren oleh kenakalan remaja ialah ngelem. Ingat, kalian harus hati-hati jangan sampai ikut-ikutan yang namanya ngelem. Jadi rokok adalah pintu gerbangnya narkoba. Jangan sampai kalian mendekati rokok. Apabila ada teman kalian yang merokok, ya kalian gak usahlah ikut-ikutan. Kalau ditawari rokok, tidak usah. Karena selama ini anak-anakku sekalian, anak-anak SMP, baik ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, sering terjadi ketahuan merokok. Orang yang sudah ketagihan merokok, ya untuk anak-anak, mohon maaf untuk anak-anak ya, itu obatnya sulit, susah disembuhkan. Makanya ingat, pilih teman yang terbaik. Memang anak-anak sekalian ya, yang namanya pilih teman, yang namanya cari teman, kalau temannya itu nakal ya biasanya gampang. Tetapi kalau cari teman yang baik, susah. Jadi tergantung kalian masing-masing untuk mencari teman ya. Karena kalau yang sudah merokok, apalagi sudah ngelem, apalagi sudah narkoba, itu mentalnya sudah mental yang bisa dikatakan mental tidak baik. Jadi ingat, jangan sampai kalian pilih teman yang tidak baik. Bagaimana caranya? Nah, supaya kalian tidak mendapatkan teman yang jelek, jadi usahakan kalian biasakan jangan sampai kalian jalan
malam. Sering jalan malam. Oke lah, mungkin kalau sesekali ke pasar malam, ya tidak jadi masalah. Tetapi permasalahan sekarang adalah kalau kalian setiap malam ngobrol di pinggir jalan sampai tengah malam baru pulang, itu adalah mental yang tidak baik. Apalagi kalian yang sebagai anak putri, ingat ya, anak putri jangan sampai sering jalan malam. Karena anak sekalian, yang namanya jalan malam itu adalah banyak setan. Jadi usahakan kalian jangan sering jalan malam. Itu akan mempengaruhi mental kalian. Setelah ini tugas kalian ialah membuat video singkat perkenalan kalian. Nanti kalian membuat video singkat, baru setelah itu dikirim ke WA grup kelas masing-masing. Singkat saja, sebutkan nama dan alamat kalian. Oke? Sebelumnya, marilah kita saksikan berikut ini wali kelas 7 dari kelas A, B, C, D, E, F, G. Oke, kita saksikan video sekilas wali kelas 7 berikut ini. Itulah tadi materi pendidikan mental yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.